sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu identitas nasional. Apa itu identitas nasional? Identitas nasional adalah suatu jati diri dari suatu bangsa, yang artinya suatu jati diri hanya dimiliki oleh suatu bangsa dan tidak dimiliki oleh bangsa lain. Kata identitas sendiri merupakan tanda-tanda atau ciri khas jati diri seseorang atau kelompok tertentu. Sedangkan kata nasional adalah gambaran dari jati diri seseorang atau kelompok tertentu. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian identitas nasional adalah suatu kumpulan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada aspek kehidupan, baik dari ratusan suku atau budaya yang menjadi satu seperti Indonesia. Karakteristik identitas nasional. Karakteristik identitas nasional terbagi menjadi 3. Yang pertama, kesatuan Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Oleh karena itu, di setiap kepulauan Indonesia memiliki adat istiadat, bahasa, dan kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, persamaan nasib. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia telah lama dijajah oleh penjajah, dan kondisi tersebut dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, keinginan untuk merdeka. Semua penduduk Indonesia memiliki keinginan untuk terbebas dari penjajahan, baik secara fisik maupun mental. Selanjutnya, ada unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, agama. Dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, menyatakan bahwa pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menyatakan bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi nilai keagamaan. Yang kedua, suku bangsa. Suku bangsa merupakan suatu golongan yang bersifat askriptif. Yang ketiga, kebudayaan. Kebudayaan merupakan pedoman atau rujukan bagaimana manusia dapat menghadapi lingkungan sekitar untuk bertahan hidup. Yang keempat, bahasa. Bahasa merupakan simbol atau lambang secara arbitret atau verbal. Selanjutnya ada proses berbangsa dan bernegara. Bangsa adalah suatu masyarakat yang menempati suatu wilayah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya. Ada 2 aspek yang mendukung terjadinya proses bangsa negara Indonesia yang berkesinambungan. Yang pertama, proses terbentuknya negara bangsa Indonesia secara teoritis yang ditulis dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian yang kedua, proses bangsa negara yang dapat dilihat dari berbagai rangkaian peristiwa. Yang pertama, peristiwa proses berbangsa, dan yang kedua, peristiwa proses bernegara. Yang terakhir ada faktor-faktor yang mendukung terbentuknya identitas nasional. Faktor-faktor yang mendukung terbentuknya identitas nasional ada 2. Yang pertama, faktor objektif, yaitu meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Yang kedua, faktor subjektif, yang meliputi faktor historis, sosial, politik, dan budaya. Menjelaskan tentang demokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahnya berasal dari rakyat, baik secara langsung maupun perwakilan. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Istilah demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Sejarah negara Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ialah bagaimana meninggalkan kehidupan ekonomi dan menghubungkan kehidupan sosial dan politik. Sosial dan politik yang demokrasi dalam masyarakat yang beraneka ragam pola adat budayanya. Masalah ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik dengan kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta karakter dan national building. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, periode 1945 sampai 1959. Masa demokrasi parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini, kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR
Yang kedua, periode 1965 sampai 1966. Masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Periode yang ketiga, periode 1966 sampai 1998. Masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang 1945, dan ketetapan MPRS atau MPR. Melihat praktek demokrasi pada masa ini, nama Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasaan saat ini. Sebab kenyataannya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir, periode 1999 sampai sekarang. Masa demokrasi Pancasila era reformasi dengan berkat pada kekuatan multipartai yang sesuai, mengembalikan perimbangan kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, eksekutif, legislatif, yudikatif. Jikalau esensi demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, maka praktek demokrasi tatkala pemilu memang demikian. Namun dalam pelaksanaannya, setelah pemilu banyak kebijakan tidak mendasarkan pada kepentingan rakyat. Dengan kata lain, model demokrasi era reformasi dewasa ini kurang mendasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ahmad Sanusi dalam memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan 10 pilar demokrasi 2006 mengemukakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang 1945, yaitu yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rules of law. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Yang kesepuluh, demokrasi dengan berkeadilan sosial. Saya akan menjelaskan pengertian dari konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis yaitu constituer yang berarti membentuk. Dalam ilmu politik merupakan suatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama, tata aturan dalam pendirian. Yang kedua, tata aturan dalam hubungan negara. Yang ketiga, sumber hukum dan dasar yang tertinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu-isu tentang hak asasi manusia. Dari isu ini saya akan mengangkat 3 masalah, yaitu yang pertama, pembunuhan massal pada tahun 1965. Kasus ini masih belum ditindaklanjuti kembali di Kejaksaan Agung. Korban dari peristiwa ini diperkirakan mencapai 1,5 juta orang, di mana sebagian besar orang merupakan anggota PKI ataupun ormas yang berafiliasi dengannya. Kasus yang kedua itu ada peristiwa Talang Sari Lampung pada tahun 1989. Kasus ini belum kunjung tuntas diusut hingga saat ini. Dalam peristiwa ini, korban diperkirakan mencapai 803 orang. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 7 Februari 1989. Kasus yang ketiga itu ada tragedi penembakan mahasiswa Trisakti pada tahun 1998. Kasus ini berkas-berkasnya itu sempat dikatakan hilang pada 13 Maret 2008 oleh Jampitsus Kejaksaan Agung. Tragedi ini diperkirakan menyebabkan korban hingga 685 orang. Saya akan menjelaskan tentang bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Bentuk ini dibagi atas menjadi 2. Yang pertama yang berat dan yang ringan. Yang berat ini terdiri atas kejahatan genosida atau genocide. Genosida ini merupakan sebuah pembantaian secara massal atau besar-besaran yang secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa dengan maksud dan tujuan untuk memusnahkan hingga punah bangsa tersebut.
Contoh genosida ini itu yang pertama itu ada pembantaian di Rwanda yang membantai suku Tutsi yang terjadi pada tahun 1994 oleh suku Hutu. Contoh yang kedua itu ada pembantaian kaum berkulit hitam di Darfur oleh milisi Janjaweed yang terjadi di Sudan pada tahun 2004 lalu. Yang kedua itu ada kejahatan kemanusiaan. Jenis pelanggaran HAM yang kedua ini merujuk pada jenis pelanggaran HAM pada tindakan pembunuhan massal yang terjadi secara sistematis yang meluas ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil yang meliputi aksi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penindahan paksa penduduk, penyiksaan, perampasan berat atas kebebasan fisik. Kelas selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar. Itu diatur di dalam pasal 28A hingga pasal 28C. Yang pertama, pasal 28A itu tentang mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B ayat 1 itu tentang hak membentuk keluarga. Ayat 2 itu tentang hak atas kelangsungan hidup. Pasal 28C ayat 1 tentang hak mengembangkan diri. Ayat 2 tentang hak untuk memajukan diri. Pasal 28D ayat 1 itu tentang hak pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum. Ayat 2 itu tentang hak untuk bekerja. Ayat 3 itu tentang hak untuk memperoleh kesempatan yang sama di dalam pemerintahan. Ayat 4 itu tentang hak atas status kewarganegaraan. Pasal 28E ayat 1 tentang hak untuk memeluk agama. Ayat 2 tentang hak meyakini kepercayaan dan menyatakan pikiran. Ayat 3 tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28F tentang hak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pasal 28G ayat 1 tentang hak perlindungan diri, keluarga, martabat, dan harta benda. Ayat 2 itu tentang hak untuk bebas dari penyiksaan dan memperoleh suaka politik. Pasal 28H ayat 1 tentang hak untuk hidup sejahtera. Ayat 2 tentang hak untuk mendapatkan kemudahan. Ayat 3 tentang hak atas jaminan sosial. Ayat 4 tentang hak memiliki pribadi. Pasal 28I ayat 1 tentang hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa. Ayat 2 tentang hak atas kebebasan dari perlakuan diskriminatif. Ayat 3 tentang hak atas identitas budaya dan masyarakat tradisional. Ayat 4 tentang hak atas pemenuhan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Ayat 5 tentang hak terlaksananya diatur dalam suatu undang-undang. Pasal 28J, selain hak asasi, setiap orang harus memenuhi wajib untuk menghormati hak asasi orang lain. Ayat 2 tentang setiap orang harus tunduk kepada pembatasan undang-undang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang instrumen hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Yang pertama itu instrumen tentang penegakan hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Pancasila. Pancasila ini menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan, sehingga setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang kedua itu TAP MPR nomor 17 MPR 1998 tentang HAM. Yang pasal 2 berbunyi menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat. Yang ketiga itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur di dalam pasal 27 ayat 1, 2, dan 3, pasal 28A, pasal 28B ayat 1 dan 2, pasal 28C ayat 1 dan 2, pasal 28D ayat 1, 2, 3, dan 4, pasal 28E ayat 1, 2, dan 3, pasal 28F, pasal 28G ayat 1 dan 2, pasal 28H ayat 1, 2, 3, dan 4, pasal 28I ayat 1, 2, 3, 4, dan 5, pasal 28J ayat 1 dan 2. Yang keempat itu ada undang-undang. Yang pertama Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang kedua itu Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Tiga itu Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang keempat itu
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Yang keenam itu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Buruh. Yang ketujuh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.